Dime tu verdad, muy bien que te estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no, te estaba buscando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang salah satu peninggalan sejarah yang sangat fenomenal banget. Tempatnya ada di Kerawang loh, penasaran? Yuk kita ulik bareng-bareng. Oke, baik Sobat Sejarah, kali ini kita sudah berada di situs Candi Jiwa. Nah, kali ini kita akan ingin mewawancarai wisatawan yang datang ke situs ini. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Ibu dari mana ya? Dari Bekasi. Perkenalkan nama Ibu siapa? Saya Ibu Draja. Oke. Baik, Yang satu juga yang satu dong. Ibu. Ibu Andrew. Baik, ibu-ibu ini apa sih alasannya untuk memilih Candi Jiwa ini sebagai destinasi wisata? Pertama memang kami kan belum tahu ya, belum tahu bahwa ternyata di Jawa Barat khususnya di dekat Bekasi, kami warga Bekasi, ada candi juga. Jadi pertama rasa ingin tahu ya, kemudian kami datang ke sini tapi ternyata tempatnya juga bagus ya, jauh-jauh kami pernah ke Borobudur, ke Prambanan. Nah, ternyata di dekat kami ada situs peninggalan sejarah yang bernama apa? Candi Jiwa. Jadi ya kami bangga lah sebagai warga Jabar, khususnya Bekasi ya, yang berdekatan dengan Kerawang, ada candi ternyata di sini. Walaupun kami belum sempat tahu sejarah Candi Jiwa. Seperti kami mengetahui sejarah Borobudur. Itu aja. Sambil healing-healing lah ya, karena tempatnya di tengah sawah. Nah, Oke. Kalau boleh tahu ibu-ibu ini dari komunitas atau dari apa Ibu? Komunitas Goes. Goes ya. Namanya grup Sukun. Ya. Jadi bapak-bapaknya lagi goes juga. Kalau ibu-ibunya karena udah panas, ini ya, agak apa? Agak kelayangan. Kalau mau bilang nanti ini skankernya lebih mahal kan. Itu aja, apa lagi? Baik Ibu, terima kasih ya. Oke. Oke Sobat Sejarah, dari salah satu pengunjung yang sudah kita wawancarai, bahwasannya mereka bangga dengan adanya situs candi yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Batu Jaya, Kerawang. Dan juga situs ini dekat dengan kediaman mereka. Jadi Sobat Sejarah, mari kita menjaga dan melestarikan budaya bangsa kita. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah generasi yang peduli dan terlibat.
lebih dalam, saat ini saya sudah bersama Bapak Nadian Kurniawan sebagai seorang juru pelihara atau pengelola di situs Candi Jiwa ini. Nah, mari kita langsung tanyakan dan dengarkan penjelasan dari beliau. Nah, tadi kita udah keliling dari situs Candi Jiwa tersebut, Pak. Kita ingin mempertanyakan apa sih awal mula dari Candi Jiwa ini? Sebelumnya memang kita di sini dulu kawasan Percandian Batujaya. Kenapa kita bilang kawasan? Karena di sini memang terdapat lebih daripada satu candi. Nah, awalnya ditemukannya itu tahun 1984, masih berupa gunungan tanah yang orang sini bilangnya Unur atau Menduhur, jadi bukit kecil yang ada di tengah-tengah sawah. Nah, tahun 1984 ini dibilang tahun penemuannya itu oleh mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN di daerah Cibuaya. Jadi yang dibilang menemukan itu adalah mahasiswa dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia UI Jakarta yang melakukan kegiatan KKN di daerah Cibuaya. Nah, kemudian ketika mereka melakukan kegiatan di sana, karena memang di daerah Cibuaya juga ada beberapa titik di sana. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan di sana, kebetulan ada orang Cibuaya yang mengenal tentang seluk-beluk daerah Batujaya sini. Nah, jadi awalnya, maaf tidak tunjukkan seperti ini ya. Jadi awalnya itu berupa gunungan tanah yang oleh masyarakat di sini dibilangnya Unur. Nah, kemudian Unur ini setelah dilakukan penelitian melalui serangkaian kajian, akhirnya dari tahun 1984 ditemukan, 1985 mulai dilakukan penelitian, akhirnya 9697 untuk pertama kali Candi Jiwa itu dipugar. Nah, ini untuk sekarang ini dari hasil penelitiannya di kawasan kami di sini sudah terdapat 62 titik yang diduga terdapat sebaran benda cagar budaya. Nah, dari 62 titik tersebut baru 4 titik yang sudah dilakukan pemugaran. Jadi tadi mungkin teman-teman sudah keliling ke lokasi candinya. Iya, betul. Nah, itu situs yang sudah dipugar itu namanya situs Segaran 1 dengan nama kita namakannya Candi Jiwa. Nah, kemudian situs Segaran 5 yaitu Candi Belandongan. Nah, kemudian ini adanya di daerah Kecamatan Pakis. Ini situs Serut yaitu atau situs Telaga Jaya 1. Kemudian situs Cungkup atau Candi Cungkup ini situs Telaga Jaya 8. Kenapa di sini beda nama situsnya? Itu ada situs Segaran dan juga situs Telaga Jaya. Karena secara administratif untuk kawasan kami di sini letaknya ada di 2 wilayah. Itu sebagian ada di Desa Segaran dengan nama situs Segaran. Kemudian sebagian lagi ada di Desa Telaga Jaya atau dengan nama situs TRJ, disingkatnya TRJ atau Telaga Jaya. Nah, ini kalau dari hasil penelitiannya candi yang ada di kami di sini, kalau untuk masanya itu ada 2 masa, yaitu didapat dari hasil analisis karbon yang dilakukan oleh para peneliti. Dalam hal ini arkeologi itu yang paling banyak melakukan kegiatan di sini adalah Pak Profesor Hasan Japar. Menurut beliau untuk cek karbonnya di kita di sini ada 2 masa. Masa yang pertama yaitu di abad 5 sampai abad 7, di mana di masa itu Kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat ini masih lebih budayanya Hindu. Nah, kemudian yang terluar dari candi ternyata menunjukkan di abad 7 sampai 10 itu di masa yang kedua itu ada peralihan yang awalnya dari Hindu beralih menjadi candi Buddha. Jadi candi yang ada di sini ini adalah candi yang lebih kelihatan lebih ke budaya candi Buddha atau candi Buddha. Tetapi kalau dari hasil temuan-temuan yang didapat di kawasan kami pada bagian paling dasar atau dari mapelnya candi itu di bawahnya di lapisan budaya istilahnya adalah, jadi kita menemukan banyak temuan-temuan ke masa yang lebih tua, yaitu di masa prasejarah, yaitu dengan banyak ditemukannya gerabah-gerabah bumi dan juga temuan kerangka manusia ini. Ini bagian tulang kepalanya aja. Nah, ini kerangka yang kita angkat utuh sama tanahnya dari lokasinya, yaitu dari situs Candi Belandongan. Ini banyak kita temukan kerangka dari dasar candi itu kurang lebih 1 meter di bawah candi, jadi berlapis kerangkanya. Jadi kalau menurut Pak Profesor Japar, kawasan kami di sini itu ada 3 masa, yaitu masa akhir prasejarah, kemudian peradaban Buddha, kemudian masuk ke masa dari prasejarah Hindu, kemudian ke masa Buddha. Nah, ini langkah manusia yang kita angkat itu
dari Candi Belandongan. Ini dibilangnya kerangka manusia akhir prasejarah, dan kerangka seperti ini sama dengan yang pernah diketemukan di daerah Tarumajaya dekat sama kampus ya, daerah Situs Buni. Oh iya. Tapi kalau ini memang belum ada penelitian lebih lanjut kerangkanya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa sih makna kebudayaan dan keagamaan di balik struktur Candi Jiwa ini? Kalau untuk makna kebudayaan yang ada di Candi Jiwa ini, kita di sini karena memang mungkin dulunya sudah ada peradaban yang maju, dan di sini sebagai pusat perekonomian dan juga pusat keagamaan juga di masa Tarumanegara itu. Dan ini untuk sekarang ini memang candinya lebih masih difungsikan, kalau dari penelitiannya ini sebagai pusat peribadatan dan juga pusat pendidikan keagamaan. Jadi itulah fungsinya candi yang ada di sini dalam menurut Pak Profesor Hasan Jawab. Kalau dari keagamaan memang kita di sini yang tadi saya bilang karena memang ini tempat beribadah. Kalau untuk candinya ini sebagai tempat beribadah yaitu agama Hindu awalnya, kemudian juga karena ada pengaruh dari kerajaan Sriwijaya, jadi candinya lebih ke candi Buddha. Jadi yang sekarang ini lebih kelihatan ke candi Buddha. Jadi kita di sini memang sebagai tempat beribadah, dan itu sampai sekarang untuk umat-umat Hindu atau umat Buddha memang masih dipakai untuk tempat beribadah. Jadi masih digunakan. Dan kalau untuk agama Buddha sendiri biasanya untuk perayaan hari raya Waisak atau hari raya besar Waisak biasa suka dilaksanakan di tempat kami di sini dari tahun 2007 sampai saat ini, dan itu biasanya tidak pas hari H-nya, tapi seminggu atau 10 hari setelah hari H, karena memang biasanya kalau untuk acara puncak di hari H-nya dia masih dilaksanakan di Candi Borobudur. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, nah dari kegiatan dalam bentuk wisatawan ini apa saja sih yang dilaksanakan di situs Candi Jiwa ini? Ya, kita memang di sini sebetulnya belum menjadi tempat wisata yang seutuhnya, karena memang sudah ada beberapa titik yang sudah dilakukan pemugaran. Kita di sini memang tempat ini kawasan pertanian Batujaya itu memang untuk tujuannya pasti tempat sebagai wisata, dan wisatanya ini kan memang wisata sejarah. Dan juga selain wisata sejarah, memperkenalkan budaya dan kebudayaan yang ada di daerah Batujaya sini khususnya, dan juga mungkin dulunya karena memang sini sudah ada peradaban yang maju dengan perkembangannya sampai saat ini. Ya, ini juga sebagai tempat beribadah juga untuk umat Hindu dan Buddha. Baik Bapak, itu aja. Teman-teman sobat sejarah, itu tadi sekilas dari sejarah, budaya, dan wisata Candi Jiwa yang terletak di Karawang, Batujaya. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menyampaikan dari sejarah Candi Jiwa ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Saya Evan Mansur sebagai presenter. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.